Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan berkenannya. Maka pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Lentera Kolbu, dan sholawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, pada Lentera Kolbu kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kitab yang cukup masyhur baik di Indonesia maupun di dunia Islam, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada kesempatan Lentera Kolbu kali ini, kitab Riyadhus Shalihin yang kita akan bahas yaitu mengenai keikhlasan dan menghadirkannya dalam segala perbuatan dan ucapan, baik itu dan nyata dan samar, bersama guru kita semua, yaitu Ustadz Al-Fahri Zakir MA yang telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. kabar ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Dan kita langsung saja nih Ustadz, mengenai, mungkin sebelum kita ke tema kita, Ya. niat dan ikhlas tadi ya Ustadz ya, mungkin kita sedikit mengulik lah gitu. Sebenarnya kitab Riyadhus Shalihin ini kitab apa, dan kemudian siapa sih pengarang dari kitab Riyadhus Shalihin ini? Ya. Terima kasih Mas Edo. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab hadis. Ya. Kitab hadis yang terhimpun dari hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih dari berbagai bab di dalam Islam. Riyadhus Shalihin, Riyad itu artinya taman. As-Shalihin, orang-orang soleh. Jadi Riyadhus Shalihin ini adalah kitab hadis yang diibaratkan oleh penulisnya Imam Nawawi seperti tamannya orang-orang soleh. Jadi Imam Nawawi yang menulis kitab ini, beliau lahir di Nawa di Suriah tahun 631 Hijriah. Umurnya 45 tahun, wafatnya 476 Hijriah. Imam yang sangat produktif, imam mazhab Syafi'i. Jadi beliau menulis banyak kitab. Salah satu kitab yang beliau tulis adalah kitab Riyadhus Shalihin. Jadi beliau dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin ini mengatakan, jadi kita sebagai seorang hamba itu tugasnya di dunia ini adalah ibadah. Dan salah satu tugas ibadah yang harus kita lakukan di dunia ini adalah yang paling mulia setelah mengkaji Al-Quran adalah mengkaji hadis-hadis Nabi. Makanya tugas ibadah ini, kata Imam Nawawi, perlu dilakukan oleh setiap muslim, yaitu mengkaji hadis-hadis Nabi. Sehingga beliau tulislah kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau kumpulkan hadis-hadis sahih agar bisa dikaji, agar bisa bermanfaat bagi umat Islam yang membacanya. Begitu secara singkat dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu artinya ini merupakan kitab hadis ya Ustadz? Kitab ya? hadis. Hadis. Oke. Ustadz, kita langsung ke tema kita saja, yaitu mengenai ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan dan ucapan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Edo. Jadi Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau membagi kitab ini menjadi bab-bab. Salah satu bab yang pertama yang beliau bagi adalah bab ikhlas dan menghadirkan niat tadi. Jadi bab ikhlas dan menghadirkan niat tadi itu beliau himpun 13 hadis di dalam kitab itu. Jadi ada 13 hadis yang berbicara tentang niat dan ikhlas tadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas satu hadis. Menariknya lagi, kitab Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi, jadi ketika beliau membahas satu bab, membahas satu persoalan, jadi beliau buka dulu dengan ayat Al-Quran sebelum membahas hadis. Agar apa? Agar penonton, agar pembaca itu bisa melihat bahwasanya hadis dan Al-Quran ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Contoh, di dalam bab pertama ini, bab ikhlas dan ihdar an-niyah, menghadirkan niat, beliau mengutip 3 ayat di sini. Pertama surat Al-Bayyinah ayat 5, kedua Al-Hajj ayat 37, ketiga Ali Imran ayat 29. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Temanya masih ikhlas. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Temanya juga masih ikhlas walaupun dalam konteks yang berbeda.
Kemudian Ali Imran ayat 29, Qul in tukhfu, katakanlah in tukhfu, apakah jika kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian menampakkannya, ya alamullah, Allah pasti akan mengetahui. Ali Imran ayat 29. Dalam pembahasan ikhlas ini Imam Nawawi mengantarkan pembaca dengan ayat-ayat Al-Quran yang merujuk kepada tema besar dari kitab yang pertama tadi. Hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu hadis yang populer. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini adalah hadis yang banyak faedahnya. Ya. Ajma'al muslimun, seluruh umat Islam sepakat bahwa hadis ini memiliki manfaat dan faedah yang luar biasa. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan di dalam Islam itu ada 3 pondasi dasar. 3 pondasi dasar yang diwakili oleh 3 hadis. Salah satu hadisnya adalah hadis ini. Apa hadis ini? Hadisnya sangat populer, ya, sangat sering kita dengar. An Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya saja amal-amal perbuatan itu sesuai dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu dibalasi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Siapa wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya dengan tujuan untuk dunia yang akan dia dapatkan atau yang dia dapatkan, awim ro'atin yang kihuha, atau perempuan atau pasangan yang dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu hanya sebatas apa yang dia niatkan tadi. Hadis muttafaqun alaihi, rawahu Bukhari dan Muslim. Baik, para pemirsa sekalian di rumah atau dimanapun berada, sebelum kita mengkaji hadis, 3 hal yang harus kita pahami dari sebuah hadis. Di dalam hadis itu ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama namanya sanad, yang kedua namanya matan, yang ketiga namanya rawi. Di dalam hadis tadi, an Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini namanya sanad. Sanad itu adalah silsilah dari orang yang meriwayatkan hadis setelah baginda Nabi SAW. Ya, maka Umar bin Khattab adalah sanad. Jadi nanti ada setelah, jadi Umar bin Khattab meriwayatkan dari Nabi. Kemudian setelah Umar bin Khattab ada lagi orang yang meriwayatkannya. Ada lagi yang meriwayatkannya sampai yang terakhir nanti yang ditulis oleh para imam-imam ahli hadis seperti Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, ini namanya sanad. Ya. Jadi kalau kita menemukan di dalam hadis-hadis, misalnya seperti an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, itu namanya sanad. Kemudian yang kedua, innamal a'malu binniyat. Isi hadis ini namanya matan. Ini namanya matan, isi hadis. Ya, isi hadis itu namanya matan. Kemudian yang terakhir, misalnya rawahu Bukhari. Ini namanya rawi. Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis, yang menuliskannya dan meriwayatkannya. Jadi hadis tentang innamal a'malu binniyat ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu, kalau ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, otomatis hadisnya sahih. Hadis sahih itu apa? Hadis yang tersambung sanadnya dan di dalam sanadnya itu tidak ada cacat. Artinya hadis itu diyakini benar-benar bersumber dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk ke dalam isi hadis. Ya,
an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Amir Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis luar biasa. Beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh perbuatan yang kita lakukan itu tergantung niat. Ya, di dalam penjelasannya adalah la sihhata li'amalin illa biniyah. Jadi amal sesuatu itu tidak akan sah kalau tidak ada niatnya. Ya. Amal sesuatu itu tidak akan sah kalau tidak ada niatnya. Makanya kita perlu memahami niat. Niat itu apa? Niat itu secara bahasa adalah al-qasdu. Al-qasdu itu menyengaja. Ya, saya datang ke studio itu berniat untuk pergi ke studio. Ya. Dari tadi malam berniat pergi ke studio, itu namanya niat. Walaupun tidak saya ucapkan, ya. Saya tidak mengatakan saya sengaja untuk pergi ke studio, tidak. Tetapi niat itu tempatnya adalah di hati. Ketika di dalam hati itu sudah terbersit untuk melakukan sesuatu, itu adalah niat. Ya. Kenapa? Karena definisi niat itulah i'tiqadul qalbi fi'la syai'in. Ada jazmul qalbi, ada kekuatan di dalam hati, keyakinan di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Itu namanya niat. Makanya kita melakukan apapun di dunia ini perlu niat. Makanya di dalam ibadah-ibadah agama kita, mau sholat, mau puasa, mau zakat, itu perlu niat. Perlu ada niat di dalam hati. Akan tetapi melafalkan niat, ya, ketika melafalkan niat itu babnya sunnah, ya, babnya dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Agar apa? Ketika kita melafalkan niat itu supaya tujuannya agar hati kita juga ikut dengan apa yang kita lafalkan. Jadi untuk memastikan hati itu terpasang niatnya, maka lisan dianjurkan untuk melafalkan niat tersebut. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, itu innamal a'malu binniyat, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini menarik juga kalimat kedua dari hadis ini. Setiap seseorang itu dia akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi para ulama membagi niat itu menjadi dua. Yang pertama adalah ada niat yang berguna untuk membedakan antara sebuah ibadah dan sebuah tradisi. Ya, misalnya orang yang kedinginan lalu dia mandi, maka dia berwudu, maka wudunya itu bukan dianggap sebuah wudu, ibadah. Tetapi orang berwudu untuk bersuci dari hadas kecil, maka wudunya itu sah, wudunya itu menjadi ibadah. Itu yang pertama. Jadi membedakan antara wudu dan melakukan sesuatu untuk lebih segar, untuk lebih fresh, itu gunanya niat. Itu pertama. Baik, semakin menarik Ustaz. Menarik. Kita nanti yang kedua. Yang kedua. Tapi jeda iklan sebentar Ustaz. Baik, Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda Lentera Kolbu akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu. Dan pemirsa, bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung di Lentera Kolbu pada kesempatan kali ini, tema yang kami angkat adalah mengenai
keikhlasan dan menghadirkannya dalam segala perbuatan dan ucapan. Bersama guru kita semua yaitu Ustadz Al-Fahri Zakirman MA. Langsung saja kita lanjutkan Ustadz tadi kembali Baik. gunanya. Jadi niat itu fungsinya ada dua tadi ya. Yang pertama tadi itu adalah membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Orang yang biasa menahan untuk tidak makan misalnya dari pagi sampai sore itu kebiasaan. Tapi orang yang menahan untuk tidak makan dan minum dari setelah terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat tertentu, maka itu adalah ibadah, puasa. Itu fungsi niat yang pertama. Fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan rutabil ibadat, untuk membedakan level tingkatan dalam sebuah ibadah. Sholat kan ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat ada zakat, ada zakat zakat mal, ada zakat yang wajib, ada sedekah. Puasa juga ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Untuk membedakan mana yang sunnah, mana yang fardu, ya, maka perlu ada niat. Kita mau sholat 2 rakaat misalnya sebelum subuh. Waktu subuh sudah masuk, kita sholat 2 rakaat. Apa yang membedakan 2 rakaat sholat subuh dengan 2 rakaat qobliyah sebelum subuh? Niat. Tidak ada yang membedakan kecuali niat. Kalau orang sholat 2 rakaat sebelum subuh, dia berniat untuk sholat subuh, maka dia sudah sholat subuh. Tapi kalau dia niat sholat sunnah qobliyah sebelum subuh, maka dia sholat sunnah qobliyah sebelum subuh. Maka itu fungsi niat yang kedua itu. Jadi membedakan ini ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Jadi itu hadis yang tadi. Maka seseorang itu akan dibalasi sesuai dengan kadar niatnya tadi. Kalau dia niat sholat fardu, maka akan pahalanya pahala fardu. Kalau dia sunnah, pahalanya pahala sunnah. Itu wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini yang menarik setelahnya. Niat itu, ya, ini yang menarik. Hadis selanjutnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi Nabi melalui hadis ini ingin menjelaskan ternyata ada orang yang bermacam-macam orang dalam persoalan niat ini. Yang paling bagus adalah yang melakukan hijrah tuh, di sini kan dikatakan hijrah ya. Tapi kalau kita tarik kepada keseluruhan lah ini ibadah, ya, segala bentuk kebaikan. Siapa saja yang melakukan segala bentuk kebaikan, gitu kan? Maka ilallahi wa rasulihi, karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka balasan dari ibadahnya kebaikan itu adalah Allah dan Rasul yang balas. Ini kan apa maksudnya sih? Kalau kita mau melakukan kebaikan, apapun itu bentuk kebaikan, lillahi wa lil Islam. Jadi kita harus melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala saja. Ini apa dasarnya ini dia? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau dia melakukan hijrahnya, kalau dia melakukan kebaikannya, kalau dia melakukan perbuatannya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijratuhu, maka kebaikan semua itu adalah Allah dan Rasulnya. Ini artinya apa? Allah akan membalaskan segala bentuk amal kebaikannya tadi. Wa man kanat hijratuhu. Nah, ini yang kedua nih. Wa man kanat hijratuhu. Jadi hadis ini ya Nabi juga tidak menafikan ada orang yang melakukan kebaikan itu lidunya yusibuha, untuk sesuatu yang bersifat duniawi. Nah, begitulah mengartikannya. Jadi sesuatu yang bersifat duniawi banyak. Jadi sesuatu yang bersifat duniawi, materi, pangkat, jabatan, harta, kemudian posisi, status sosial, semuanya. Faman kanat hijratuhu. Kalau dalam hadis ini konteksnya hijrah. Siapa yang hijrahnya, siapa yang amal perbuatannya, siapa yang ibadahnya, ya, lidunya, untuk sesuatu yang bersifat duniawi, yusibuha, dan ia akan mendapatkan itu, awim ro'atin. Nah, ini ini lagi dispesifikkan lagi. Atau bagi perempuan, untuk perempuan, dalam tanda kutip di sini bisa jadi kita balik ya, untuk pasangan laki-laki atau perempuan. Awim ro'atin yang kihwa, atau pasangan yang akan dia nikahi,
fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya, kebaikannya, ibadahnya hanya sampai pada apa yang dia niatkan. Nah, ini menarik sebenarnya. Ada sebuah kisah ya, ada sebuah hadis. Kalau berbicara tentang niat ini, ada sebuah hadis yang kalau kita renungkan dan kalau kita hayati secara seksama, hadis ini membuat kita bisa menangis sebenarnya. Hadis yang bercerita tentang 3 kelompok orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Ini ada kaitannya dengan ini. 3 kelompok orang yang pertama kali dimasukkan dalam neraka. Dalam pikiran kita paling orang yang suka berbuat aniaya, orang yang suka berbuat dosa besar, orang yang suka berbuat durhaka, kan gitu. Yang pertama kali masuk neraka, ternyata tidak. Orang yang pertama kali masuk neraka itu siapa? Yang pertama adalah orang yang melakukan orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Sehingga dia sampai dibilang oleh orang qari. Orang membaca Quran, apa yang lebih mulia dari Al-Quran? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tetapi, ini persoalannya. Ketika ditanya oleh Allah SWT, untuk apa kalian membaca Al-Quran di dunia? Mereka katakan, saya membaca karena Allah, katanya kan. Kemudian kadzabta, kamu sudah berbohong. Kamu membaca supaya dibilang orang qari, supaya dianggap orang sebagai qari, supaya dianggap seorang sebagai orang yang ahli agama, supaya dianggap orang sebagai orang yang pinter agama. Kemudian dan itu sudah kamu dapatkan di dunia, maka dicampakkan ke neraka. Yang kedua, orang siapa? Orang yang berderma, orang yang suka berinfak, orang yang suka bersedekah. Ya. Kemudian ditanya, untuk apa engkau berderma di dunia? Saya berderma di dunia untuk Allah dan Rasulnya. Kadzabta, kamu berbohong. Kamu berderma di dunia supaya dibilang dermawan. Dan kamu sudah dapatkan. Buang ke neraka. Yang ketiga adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah. Bilang, untuk apa kamu berperang di jalan Allah? Untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan agama ini. Dikatakan, kadzabta, kamu berbohong. Kamu melakukan itu semua supaya dibilang pahlawan, supaya dibilang orang-orang yang punya jasa besar, ya. Sehingga kamu sudah mendapatkan itu di dunia dan campakkan ke neraka. Ini persoalannya apa? Amalnya amal baik, ya. Amalnya amal baik yang juga memasukkan orang ke dalam surga. Apa masalahnya? Masalahnya tadi, ya, hijratuhu lidunya yusibuha. Ada unsur duniawinya. Jadi dominan unsur duniawinya sehingga itu semua yang membalikkan arah dia dari yang harusnya mengantarkan dia ke surga, kan gitu. Menjadi sesuatu yang mengantarkan dia ke neraka. Maka ini menjadi sebuah hadis ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam mengubah nasib seseorang nanti di akhirat. Ya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini yang perlu kita hayati dan kita renungi bersama. Jangan sampai apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, amalan kebaikan yang kita lakukan di dunia ini tiba-tiba hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Karena apa? Karena persoalan niat tadi. Niatnya apa? Bukan lillahi, bukan ilallahi wa rasulihi, bukan karena Allah dan Rasulnya, bukan karena Allah dan karena kebaikannya, karena agama, tapi lidunia yusibuha awimra'atin yang kihwa, untuk dunia dan segala bentuk yang menghiasinya duniawi, atau untuk pasangan perempuan orang yang dia sukainya, yang dia tujukan untuk dinikahi. Walaupun disebutkan hadis ini sebab munculnya hadis ini itu ada istilahnya muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais ini ada orang dulu hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan perempuan cantik yang ingin dia nikahi, namanya Ummu Qais. Ya. Maka muncullah hadis ini untuk menjelaskan bagaimana sih kalau berhijrah itu, bagaimana sih kalau beribadah itu harus
lillahi walirrasul. Maka kita apa yang kita baca ketika kita kita membaca doa iftitah. Qul apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini setiap sholat kita baca kan? Doa iftitah kita baca itu. Katakanlah inna salati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, ya. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, apa? Lillahi rabbil alamin. Lillah. Ini sebagai declare bagi diri kita agar kita ini kalau misalnya antara sholat ke sholat itu, misal dari waktu subuh ke waktu zuhur itu ada melenceng-melenceng sedikit niatnya, nah, pas sholat itu kita declare lagi, ya Allah sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah. Kita declare lagi, kita yang declare loh. Jadi apa yang kita yang katakan, kita yang ucapkan. Nah, maka nanti ketika setelah sholat zuhur ke sholat asar ada lagi melenceng-melenceng sedikit, nah, di sholat asar kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kemudian begitu seterusnya. Jadi hadis ini ingin menjelaskan kepada kita tentang yang pertama tadi tentang niat, semua perbuatan itu ada niatnya. Yang kedua, semua orang akan dibalasi sesuai dengan niatnya. Ya. Yang ketiga, niat yang baik itu adalah niat yang lillah, ya, orang yang karena Allah. Yang ketiga, niat yang harus kita waspadai adalah niat yang kalau perbuatan itu kita lakukan itu lidunia, motif duniawinya, ya. Kemudian awim ro'atin yang kihuha. Maka ini yang perlu kita waspadai. Sebenarnya ini agak berat, ya. Kalau kita bicara ideal tapi agak berat. Apakah sebagai seorang muslim kita tidak boleh melakukan sesuatu karena dunia? Nah, ini muncul persoalan, jangan-jangan nanti setelah pengajian ini orang berpikir menurut kajian kitab Riyadhus Shalihin kemarin, kita kalau melakukan sesuatu itu tidak boleh tujuan dunia. Nah, ini bagaimana? Ini perlu penjelasan lebih lanjut. Jangan sampai kita salah paham. Oh, orang muslim itu harus zuhud. Orang muslim itu harus terlihat jauh dari dunia. Orang muslim apa dasarnya ini hadis ini, gitu kan? Nah, apa benar begitu? Nah, ini perlu penjelasan lagi sebenarnya. Ya. Ada penjelasan menarik tentang ini, tentang menjelaskan tentang ini. Ya. Amr bin As itu sahabat Nabi SAW, masuk Islam ketika setelah perjanjian Hudaybiyah. Amr bin As orang cerdas, beliau masuk Islam. Ya. Setelah beliau masuk Islam, beliau diangkat oleh baginda Rasul langsung menjadi komandan pasukan perang. Ustadz, menarik, komandan pasukan perang tadi. Ya. Tapi kita jeda ikan sebentar ini, Ustadz. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu dan kita lanjutkan kembali Ustadz mengenai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ini mengenai tentang niat dan ikhlas. Tadi sedikit tentang kisah sahabat Nabi Amr bin As. Boleh dilanjutkan kembali Ustadz, ya. Silakan. Amr bin As ini kan tadi masuk Islamnya setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi beliau masuk Islam, kemudian karena beliau tokoh ya waktu di Mekah itu, Nabi memperlakukannya juga menjadi sebagai tokoh juga. Jadi ketika beliau masuk Islam, ada satu perang, namanya perang Zatus Salasil. Perang Zatus Salasil ini perang yang tidak diikuti oleh baginda Nabi. Jadi baginda Nabi mengirim sahabat-sahabatnya untuk perang ke kabilah-kabilah Arab yang ada di situ. Ditunjuklah Amr bin As sebagai komandan perangnya. Ya. Orang baru ditunjuk sebagai komandan perang dan setelah perang terjadi menang. Kemudian setelah menang dibagikanlah harta rampasan perang. Dibagi harta rampasan perang, dapatlah Amr bin As harta rampasan perang. Kemudian
ada rasa tidak nyaman di hati Amr bin As ketika berperang, padahal perangnya sudah niatnya karena Allah ini. Lillah ta'ala, perang, tapi kok dapat harta rampasan perang. Ini aku bermasalah nih keikhlasan aku kan gitu. Beliau langsung datang kepada baginda Nabi. Ya Rasul, ma min ajli hadza uqatil. Wahai Nabi, saya berperang, ikut berperang tidak untuk mendapatkan ghanimah ini. Tidak untuk mendapatkan harta ini. Saya berperang itu karena Allah saja. Ya, saya berperang itu karena Allah. Kemudian Nabi tidak menafikan, beliau tidak menyuruh kalau begitu kembalikan saja. Tidak. Nabi mengatakan al-malus salih lirrajulis salih. Kata Nabi, wahai Amru, harta yang baik itu ketika berada di tangan orang yang baik. Jadi ini konsep apa? Konsep yang tidak bisa dibenturkan dengan konsep ikhlas tadi. Ya. Jadi ikhlas itu memang karena Allah, tapi ketika sesuatu dilakukan karena Allah, dia tidak harus menghindari semua bentuk yang duniawi tadi. Ya kan? Tetapi mengelolanya dengan tujuan Allah SWT. Itu dia kan? Maka kata Nabi, al-malus salih lirrajulis salih. Harta yang baik itu ketika berada di tangan orang yang baik. Artinya apa? Wahai Amru, kalau harta ini berada di tanganmu, kamu pasti akan gunakan untuk hal-hal yang baik. Kamu pasti akan gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka ini, jadi dari sini kita bisa menangkap bahwa Islam tidak anti terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, tidak anti hal bersifat materi, tetapi Islam menempatkan porsinya, hal-hal yang bersifat materi dan duniawi tadi, pada tempat dan porsinya masing-masing. Nah, ini dia. Menarik kisah Amr bin As tadi. Dari kisah tadi menjelaskan bagaimana Islam melihat materi tadi. Jadi kita tidak bisa mempelajari hadis itu dari hadis niat tadi, udah cukup begini saja. Lalu kita nafikan hadis yang lain sehingga kita tidak utuh dalam mengamalkan ajaran Islam. Kita harus utuh dalam mengamalkan ajaran Islam. Artinya boleh tetap mengejar dunia, tapi tetap niatkan awal kepada Allah. Seperti itu ya Ustaz ya. Di semua bidang, baik itu ekonomi, mungkin di bidang politik, semuanya ya Ustaz ya. Seperti itu konsepnya ya, konsep besarnya. Oke Ustaz, kita ke pertanyaan ya Ustaz. Ada beberapa pertanyaan. Baik. Yang pertama, ini adalah bagaimana cara seorang muslim bisa menghadirkan niat yang tulus dalam setiap perbuatan dan ucapan dalam kegiatan sehari-hari. Iya. Niat itu dia ringan, mengucapkannya ringan di lisan tapi berat dalam aplikasi dan perbuatan. Maka di dalam sebuah ungkapan orang-orang soleh terdahulu, dia mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Boleh jadi amal yang kecil itu akan menjadi besar nilainya di sisi Allah SWT. Karena apa? Karena niat. Dan boleh jadi amal yang besar dilihat orang tapi kecil nilainya di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena niat. Maka niat itu punya efek pada membesarkan dan mengecilkan dari nilai sebuah perbuatan. Maka kita perlu memperhatikan niat ini karena dia berefek. Sebesar apapun kerjaan kita menghajikan orang banyak, memberikan nyantuni orang banyak, sebesar apapun kerjaan kita, kalau dia itu kecil niatnya, kalau dia itu salah niatnya, maka perbuatan yang besar itu jadi kecil nilainya. Begitu sebaliknya, sekecil apapun kegiatan kita, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita besarkan, kalau kita niatkan karena Allah Ta'ala, maka dia akan menjadi besar. Maka yang paling pertama yang perlu kita lakukan adalah selalu kita perhatikan hati kita. Ya. Selalu kita lihat introspeksi hati kita dalam setiap momen yang ada. Kita punya momen sholat 5 waktu di dalam sehari semalam. Maka sholat 5 waktu ini salah satu momen kita untuk melihat yang kita lakukan ini benar atau salah. Yang kita lakukan ini niatnya karena Allah atau bukan. Nah, itu di dalam setiap dalam setiap sholat 5 waktu itu selalu kita upayakan itu. Maka setiap sholat 5 waktu zikir pertama sholatnya tadi bacaan sholatnya kan. Yang kedua zikir-zikir setelah sholatnya, itu kan semua tujuannya satu, agar kita kembali mengintrospeksi diri kita. Itu momentum yang pertama. Jadi kita
melihat diri kita kembali dalam setiap momentum yang ada yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau dalam setiap sehari semalam ada 5 kali sholat. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita harus punya istilahnya, kalau bahasa hadisnya itu ittaqillah haitsuma kunta. Apa maksudnya konsep ittaqillah haitsuma kunta ini? Kita harus bisa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Caranya bagaimana? Ini kan ungkapan ini menjelaskan agar kita selalu memuhasabah diri kita, selalu melihat Allah di dalam setiap kesempatan kehidupan yang kita jalani. Makanya haitsuma kunta tadi, dimanapun kita berada. Kalau tadi kita terbatas di sholat 5 waktu, orang ketika di masjid di sholat itu pasti semangat untuk ikhlasnya lebih tinggi ketimbang di pasar, ya kan? Orang yang ketika di masjid pasti semangat untuk mendengar pengajiannya, untuk belajar, untuk meningkatkan kualitas dirinya, itu pasti lebih baik ketika dia di tempat permainan misalnya. Tapi itu sholat 5 waktu. Tapi yang paling yang disampaikan oleh hadis adalah ittaqillah haitsuma kunta. Haitsuma kunta ini apa? Dimanapun kita berada. Ya. Ikhlas itu dimanapun kita berada, sehingga kita perlu melihat diri kita dimanapun kita berada. Ya. Dimanapun kita berada. Ini bentuknya bentuk upaya ya. Upaya, walaupun kadang secara manusiawi orang akan mudah lupa ketika jauh dari aktivitas-aktivitas ibadah. Tetapi dorongan untuk bertakwa dimanapun berada itu perlu kita dorong di dalam diri kita. Ya. Ittaqillah haitsuma kunta, kata baginda Nabi. Jadi dimanapun kita berada, ini bagian dari kita merefleksikan diri kita. Kita di tempat kerja, ya takwa kepada Allah. Kita lihat sebelum mulai bekerja, bismillah, saya bekerja ini untuk apa? Untuk Allah, supaya saya bekerja ini agar saya lebih kuat lagi dalam beribadah kepada Allah. Ya kalau kita misalnya tidak bekerja, kemudian kita beribadah saja kan salah juga, ya kan? Atau kita misalnya bekerja terus-menerus tapi lupa dengan ibadah, salah juga. Maka kita harus seimbang. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu hadis tadi. Jadi hubungan vertikal kita kepada Allah, kemudian ketika kita melakukan kesalahan, kita harus mengikuti dengan kebaikan. Ketika kita berbuat salah, minta maaf. Ketika kita berbuat salah, melakukan kebaikan, ya. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, memperlakukan orang dengan hal-hal yang baik, dengan akhlak yang mulia. Ini, jadi Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian yang dimanapun kita berada, menghadirkan ikhlas itu memang perlu upaya, perlu usaha. Ya, paling mudah itu adalah ketika kita berada dekat dengan orang yang ikhlas, kita akan lebih mudah untuk ikhlas. Tambahan yang kedua. Jadi yang tadi yang pertama kita ambil waktu-waktu yang perlu kita bisa gunakan untuk mengembalikan keikhlasan kita. Sholat, kemudian di tempat-tempat yang mungkin. Yang kedua adalah kita berada di tengah-tengah orang ikhlas. Kalau kita pergi ke orang yang ikhlas, ke kiai, misalnya kita pergi ke kiai-kiai di kampung misalnya kan, orang yang ikhlas menjalani kehidupannya, itu pasti akan berdampak keikhlasan kepada kita. Ya kan? Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama saudaranya, temannya, teman dekatnya. Kalau dia berteman dengan orang yang ikhlas, orang yang tulus, ya, orang yang baik, maka dia akan memberikan dampak dan pengaruh kepada dirinya. Nah, ini memang keikhlasan itu perlu kita jaga dan perlu kita rawat terus agar dia tidak hilang gitu. Agar dia tidak hilang dalam dunia. Demikian Ustaz ya. Ustaz, gimana sebenarnya ciri-ciri ya Ustaz? Tadi Ustaz katakan bahwa kalau bisa ingin menjadi ikhlas, tentu harus berteman dengan orang-orang ikhlas seperti itu Ustaz ya. Mungkin singkat Ustaz, ciri-ciri orang ikhlas itu seperti apa sih Ustaz? Ciri-ciri orang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu, jadi dia kalau bahasa dalam kalau kita lihat bahasa Al-Quran tuh, bahasa hadis itu dikatakan bahwa
al-itqan fil amal, yang pertama. Dia mesti maksimal dalam sebuah perbuatan. Itu ikhlas. Kenapa? Karena kalau dia berbuat karena Allah, maka dia harus memberikan yang terbaik karena Allah. Kan gitu. Tapi kalau dia berbuat karena sesuatu yang sifatnya kecil, maka dia mungkin akan malas-malasan. Maka dia coba maksimalkan levelnya dalam setiap perbuatan. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, ya, dia tidak memikirkan hasil. Ya. Tidak memikirkan hasil. Kenapa? Karena hasil wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Hasilnya nanti biar Allah yang urus, tapi dia maksimal di dalam setiap ikhtiar dan kerja. Maka ini perlu dipahami, ketika dia sudah maksimal, apapun hasilnya, yang ketiga dia menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menerima dengan segala yang Allah tentukan, tetapkan dari hasil usaha yang maksimal tadi. Nah, jangan sampai usahanya minimalis, pekerjaannya pas-pasan, mintanya hasil maksimal lalu bilang aku menerima terhadap Allah yang putuskan. Ini kan keliru. Jadi ikhlas dalam ibadah misalnya. Kita dalam beribadah berarti dalam sholat misalnya. Ikhlas dalam sholat pertama maksimal hasilnya. Pakai pakaian yang baik pergi ke masjid. Wudhu dengan wudhu yang sempurna. Ya. Kemudian usahakan untuk di soft terdepan. Kemudian lakukan secara khusyuk. Itu tanda-tanda ciri-ciri orang ikhlas, dan itu dilakukan konsisten. Kalau misalnya hari ini ya, besok tidak, besoknya ya, besoknya tidak lagi, ini mungkin level niatnya perlu diperkuat lagi, ya, perlu diperkuat lagi. Karena orang yang ikhlas itu ya besok iya lagi, besok iya lagi gitu. Kalaupun dia jatuh, ya dia tidak jatuh pada level yang rendah gitu. Ini orang-orang yang ikhlas itu biasanya. Oke, siap Ustadz. Ustadz, sebenarnya pembahasan kita masih panjang, tetapi kita akan jeda sebentar. Nanti di segmen selanjutnya kita menutup dengan kesimpulan, kemudian dengan doa Ustadz. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda kita akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, dan Lentera Kolbu pada kesempatan kali ini membahas salah satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu mengenai ikhlas dan niat seperti itu. Dan kita tidak terasa sudah di penghujung acara ini Ustadz. Mungkin Ustadz dapat menyampaikan kesimpulan dan kalimat penutup. Baik. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, jadi mengkaji hadis ini itu sebenarnya mendekatkan kita ke baginda Nabi. Jadi sekarang kan kita jaraknya sudah 14 abad dari baginda Nabi. Maka cara paling mudah bagi kita mendekatkan dan menghadirkan baginda Nabi SAW di hadapan kita adalah dengan cara mengkaji hadis-hadisnya. Mengkaji apa yang beliau sampaikan dan beliau ucapkan. Maka dalam pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk mengkaji hadis Nabi lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Nah, ini salah satu hadis yang kita kaji tadi adalah tentang niat. Pentingnya kita berniat dan pentingnya mengikhlaskan niat. Ya, kita berniat dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap keseharian kita. Kita bangun pagi, kemudian kita sholat, kemudian setelah itu kita ngantar anak sekolah, pasang niat. Saya ngantar anak sekolah ini agar anak saya bisa lebih cerdas, anak saya bisa lebih terdidik, anak saya bisa berakhlak mulia. Kemudian kita pergi kerja, pasang niat. Kerja saya hari ini agar saya mendapatkan nafkah yang halal, agar saya bisa menghidupi keluarga saya secara baik, agar saya bisa beribadah dengan tenang. Kemudian pulang, ya kita makan, ya kita niat lagi. Ya saya makan tujuannya untuk apa? Jadi lillah itu, niat karena Allah itu bukan maksudnya karena Allah lepas begitu saja, tetapi karena Allah dan karena hal-hal yang baik yang mendukung kita untuk taat kepada Allah SWT. Nah, ini yang harus kita hadirkan dalam setiap aktivitas kita. Makanya ini menjadi penting hadis ini,
dan menjadi pengingat bagi kita bersama. Bahkan hadis ini ditaruh menjadi sebuah kaedah penting di dalam fikih. Al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala sesuatu itu sesuai dengan maksud dan niatnya. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami yang menyampaikan, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi para pemirsa sekalian dimanapun berada. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita tutup dengan doa. Ustaz, silakan Baik. Ustaz. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ما ظهر منه وما بطن ما ظهر منه وما بطن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih Ustadz Al-Fahri Zakirman atas kesempatannya yang cukup luar biasa ini ya Ustadz ya. Kita mengkaji mengenai salah satu hadis yang cukup penting ini Ustadz ya. Terutama di kitab-kitab fikih ya Ustadz ya. Tadi kitab fikih. Seberapa penting Ustadz, sedikit sebelum kita tutup. Ya. Seberapa penting hadis ini di kitab fikih? Imam Syafi'i mengatakan hadis ini ya thuluthul Islam. Hadis ini sepertiganya Islam. Jadi saking pentingnya hadis ini, saking pentingnya niat dan keikhlasan itu bahkan ditempatkan menjadi sepertiga Islam. Niat di dalam fikih kalau saya rukun dari rukun ibadah. Kalau tidak ada niat maka ibadah tidak sah. Ya kan? Rukun wudu apa? Salah satunya yang pertama niat. Rukun sholat apa? Yang pertama niat. Rukun puasa apa? Niat. Rukun mandi apa? Mandi wajib. Niat. Ya. Misalnya kalau ada orang mandi wajib, ya, dia mandi saja, ya, dia tanpa berniat untuk menghilangkan hadas besar, maka ini menjadi persoalan karena rukun mandi itulah niat yang pertama. Jadi karena dia rukun di dalam banyak hal, dia menjadi sesuatu yang besar nilainya di dalam Islam. Sepertiga agama kalau disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi. Jadi saking pentingnya. Jadi kita perlu mempelajari hadis ini dan perlu mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting sekali. Dan juga kita harus senantiasa memperbaharui ini kita ya Ustaz ya, agar kita lebih terjaga dan insya Allah amal-amal yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Karena niat itu posisinya itu di hati, ya kan? Hati itu kan dia dinamakan hati itu qalbu. Sumiyal qalbu li taqallubiha. Hati itu dia dinamakan qalbu karena dia taqallub. Taqallub itu bolak-balik, mudah berubah. Karena niat itu posisi di sini, dia akan bolak-balik dan mudah berubah. Maka agar dia tidak bolak-balik dan mudah berubah, perlu kita kuatkan terus, perlu kita pasang terus, perlu kita ingatkan terus agar niat ini terjaga. Karena niat inilah nanti yang menyelamatkan kita, yang membuat amalan-amalan kita itu menjadi dinilai oleh Allah SWT. Oke, sekali lagi Ustaz terima kasih atas ilmu yang diberikan, sehat terus, salam untuk keluarga dan para jemaah Ustaz sendiri. Dan dengan berakhirnya doa dan kesimpulan tadi yang telah Ustaz Al-Fahri sampaikan, maka telah berakhir semua kajian kita mengenai
kitab Riyadhus Shalihin bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat di Lentera Kalbu pada kesempatan sore kali ini. Saya Mulia Widodo beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.